Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Alim, NIM 2018-51157, mata kuliah Praktikum Pemrograman Jaringan, kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas lab 1.2.2 Review Linux. Bagian pertama yaitu jalankan Deva SCVM. Bagian kedua, review sintaks dan perintah di Linux. Bagian 3, review manajemen file di Linux. Bagian 4, review perintah umum di Linux. Bagian 5, review administrasi sistem Linux. Langsung saja kita menuju ke bagian 1, yaitu jalankan Deva SCVM. Di sini saya sudah membuka Deva SCVM-nya. Lalu lanjut ke bagian kedua, review sintaks dan perintah Linux. Langkah pertama, kita buka terminal di Deva SC-nya. Langkah kedua, bagian A, gunakan perintah ls untuk melihat daftar direktori saat ini. Lalu pada perintah B, kita gunakan perintah ls ditambah dengan argumen labs untuk melihat isi dari direktori labs. Selanjutnya, gunakan perintah ls dengan ditambah strip L untuk menampilkan isi dari direktori lengkap. Selanjutnya, D, gunakan perintah ls ditambah dengan strip R untuk menampilkan isi dari direktori saat ini. Poin E, jalankan perintah ls strip lr. Selanjutnya, poin F, jalankan perintah man spasi ls. Ini adalah tampilan dari manual page dari Deva SC. Untuk keluar bisa pencet keypad. Selanjutnya kita ketikkan perintah ls spasi strip help. Ini akan menampilkan help-nya. Lalu lanjut ke poin H, kita ketikkan perintah pwd. Ini menampilkan direktori saat ini yang sedang kita buka. Selanjutnya, yaitu ketikkan perintah cd spasi dokumen. Perintah ini untuk pindah ke direktori home Deva SC dokumen. Selanjutnya,
ketikkan perintah cd spasi / untuk kembali ke direktori root, yaitu home diva.sc. Lalu selanjutnya poin K, ketikkan perintah cd spasi / home spasi diva.sc spasi documents / kita sudah masuk ke direktori dokumen. Selanjutnya kita ketikkan perintah cd spasi titik untuk kembali ke direktori sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu langkah untuk perintah super user untuk akses administratif. Poin A, kita ketikkan perintah sudo apt trip get update. Perintah ini untuk mengupdate pastikan kalian memiliki koneksi internet untuk melakukan update. Kita tunggu update-nya sampai selesai dulu. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian 3, review file management. Langkah 1, review file permission. Poin A, gunakan perintah ls spasi desktop strip L. Ini untuk menampilkan isi dari direktori desktop secara detail dengan permission-nya. Lalu selanjutnya kita ke langkah 2, ubah file permission dan ownership. Poin A, gunakan perintah cd untuk pindah ke direktori documents. Lalu kita ketikkan cd spasi documents. Kemudian ketikkan perintah echo spasi tanda petik ls spasi titik / desktop tanda petik spasi tanda lebih dari spasi my file.sh. Lalu selanjutnya poin C, jalankan perintah cat spasi myfile.sh. cat spasi
myfile.sh. Ini untuk menjalankan file yang sudah kita buat tadi. ls ini adalah isi dari file myfile.sh. Lalu selanjutnya poin D, jalankan perintah /myfile.sh. Permission denied. Lalu selanjutnya kita jalankan perintah ls spasi strip l spasi myfile.sh. Oke, ini menampilkan isi dari file myfile.sh secara detail dengan permissionnya. Lalu kita masuk ke poin F, yaitu ketikan perintah chmod spasi plus x spasi myfile.sh. Perintah ini untuk merubah permission dari file myfile.sh tadi yang telah kita buat. Lalu kita jalankan file myfile.sh nya /myfile.sh. Oke, ini adalah isi dari myfile.sh. Selanjutnya kita masuk ke poin H, jalankan perintah sudo chown root myfile.sh untuk mengubah ownership file. Kita ketikkan sudo chown root spasi myfile.sh. Lalu kita jalankan perintah ls spasi strip l. Ini adalah ownership, untuk mengubah ownership dari myfile.sh tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah 3. Gunakan perintah untuk memindahkan, mungkin maksudnya, atau move file. Poin A, gunakan perintah mv untuk memindahkan file myfile.sh ke desktop. Oke, kita ketikkan mv spasi myfile.sh spasi /home spasi devasc spasi desktop / Saya ulangi lagi, mv spasi myfile.sh spasi /home devasc desktop /
Oke, sudah sama. Lalu kita jalankan perintah ls spasi titik titik slash desktop slash ini adalah isi dari myfile.sh kita tadi. Lalu kita masuk ke poin C, kembalikan file ke folder dokumen dengan cara mv spasi titik titik slash desktop slash myfile.sh spasi myfile.sh. File tadi yang di folder desktop sudah kembali ke folder documents. Lalu selanjutnya ke poin D. Gunakan perintah mv untuk mengganti nama file. Kita ketikkan mv spasi myfile.sh spasi myfile underscore .sh. Oke, kita coba cek. Nama filenya sudah berubah menjadi myfile underscore .sh. Lalu kita masuk ke langkah 5. Gunakan perintah untuk melakukan copy file. Poin A, gunakan perintah cp. Oke, kita ketikkan cp spasi myfile underscore remote.sh spasi myfile underscore remote underscore copied.sh. Kita coba cek. Ini myfile yang tadi, ini myfile yang sudah kita copy, dan ini myfile renamed yang tadi. Lalu selanjutnya gunakan perintah rm untuk menghapus file. Rm spasi myfile underscore rename underscore copied.sh. Oh maaf, tadi saya salah membuat nama file. Di sini kurang n. Kita pakai yang ini saja karena tadi kita membuatnya tanpa n. Oke, lalu kita enter. Lalu kita cek. Oke, sudah terhapus file yang renamed copied tadi. Lalu langkah ke-6, gunakan standar output perintah echo. Poin yang pertama, gunakan perintah lebih dari untuk meredirect.
Oke, lalu kita ketikkan perintah echo spasi tanda petik Linux is awesome, tanda petik lagi, lalu tanda lebih dari, lalu linux.txt. Lalu selanjutnya poin B, gunakan perintah cat lebih dari untuk menyalin isi linux.txt ke linux2.txt. Cat linux.txt lebih dari linux2.txt. Coba kita jalankan linux2.txt nya cat dengan linux dengan cara cat linux2.txt. Oke, di sini sudah menampilkan Linux is awesome. Lalu kita jalankan yang poin D. Echo spasi tanda petik I love Linux. Lebih dari spasi linux2.txt. Lalu kita jalankan Linux 2 nya. Oke, di sini sudah menampilkan Linux is awesome dan I love Linux. Tanda lebih dari 2 ini berarti menambahkan ke baris baru. Tadi asalnya Linux is awesome, setelah ditambahkan perintah ini menjadi Linux is awesome, lalu di bawahnya ada I love Linux. Oke. Lalu langkah selanjutnya poin F, kita jalankan perintah echo Linux is powerful. Linux.txt. Lalu kita jalankan cat linux.txt. Oke, di sini sudah menampilkan Linux is powerful. Selanjutnya kita masuk ke langkah 7, menggunakan vText Editor. Poin A, jalankan perintah vi spasi linux2.txt. Lalu poin B, ubah tulisan menjadi Linux is Linux, I am awesome. Caranya masuk ke edit mode dengan menekan tombol I pada keyboard. Ini kita ganti ke Linux is Linux.
yang bawah kita ganti menjadi I am awesome. Oke, ini sudah sesuai dengan perintahnya. Linux is Linux, I am awesome. Lalu kita ketikkan ESC atau escape. Lalu kita ketikkan .2 WQ untuk menyimpan dan keluar dari vEditor. Lalu kita jalankan cat linux2.txt. Oh, mungkin ini maksudnya Linux 2. Tadi kan kita ngeditnya file Linux 2. Oke, kita jalankan saja. Oke, sudah sesuai. Lalu kita masuk ke bagian 4. Oh, bagian 4 di skip saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5, review sistem administrasi. Langkah pertama, melakukan shutdown komputer. Perintahnya adalah poin A, jalankan perintah shutdown. Untuk poin A mungkin bisa kita skip saja, karena nanti bisa men-shutdown device lab VM-nya. Kita langsung ke poin B saja, yaitu kita ketikkan perintah det untuk mengecek tanggalnya. Oke, ini adalah tanggal dan jam. Lalu kita ke perintah C. Kita ketikkan perintah shutdown +1 spasi ketik come back soon. Oke, ini perintah untuk men-shutdown dalam waktu 1 menit yang akan datang. Lalu kita ketikkan perintah shutdown spasi strip C. Ini untuk meng-cancel perintah shutdown tadi. Lalu selanjutnya langkah kedua, melihat network configuration. Perintah A, kita ketikkan IP address. Oke, di sini menampilkan IP address-nya. Di sini ada 127.0.0.1. Ini adalah IP dari localhost-nya. Lalu ini ada IP dari internetnya. Internet yang kita gunakan 10.0.2.15. Ini IP-nya. Oke, sudah sama. Lalu langkah selanjutnya kita jalankan ping. Ini sedang melakukan proses ping, kita tunggu saja. Kita coba lagi. Ping strip C 4
92.168.1. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, berarti memang seperti ini. 4 paket, tapi tidak ada yang diterima. Lalu kita lanjut saja ke poin C, yaitu kita jalankan ping ke Cisco. Oke, ini sudah. Oke, hasilnya 4 paket dan 4-4-nya sukses semua. Lalu kita lanjut ke langkah 3, view proses. Lalu kita ketikkan perintah ps saya tidak tahu ini untuk apa. Lalu kita langsung saja lanjut ke poin B. Kita ketikkan ps versi strip E. Ini untuk menampilkan ps tadi. Mungkin ini versi untuk lebih lengkapnya. Lalu kita lanjut ke poin C. Kita jalankan perintah ps spasi strip E more. Ini sepertinya sama dengan yang tadi, tapi ini kita secara manual dengan melakukan enter atau spasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin D. Kita ketikkan perintah ps spasi strip if. Oke, ini hasilnya sudah sama seperti yang di modul. Selanjutnya kita masuk ke langkah 4, manage package. Poin A, gunakan perintah sudo apt-get update. Ini ini sudah kita lakukan tadi ya, yang di awal. Lalu kita langsung ke poin B saja. Kita ketikkan perintah apt strip catch search speed test. Ini sudah melakukan pencarian ke aplikasi speed testnya. Lalu kita masuk ke perintah C. Kita ketikkan sudo apt strip get install speed test strip CLI. Oke, ini sedang melakukan download aplikasi speed testnya. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita jalankan speed testnya dengan cara speed test
strip CLI. Kita sedang melakukan speed test. Di sini saya menggunakan internet dari Biznet Network. Servernya kita menggunakan Gmedia Teknologi Semarang dengan jarak 49,81 km. Oke, dan ini hasilnya. Downloadnya kita mendapatkan 86.45 megabit per second. Dan uploadnya mendapatkan 94.08 megabit per second. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah sudo spasi apt get upgrade. Ini sedang melakukan upgrade. Kita ketikkan saja Y atau yes. Kita cancel saja karena terlalu lama. Lalu kita lanjut ke poin F. Kita jalankan sudo spasi apt get purge spasi speed test strip CLI. Perintah ini untuk menghapus aplikasi speed test yang tadi kita download. Lalu kita ketik saja Y. Ini sedang proses untuk menghapus aplikasi speed testnya. Oke, ini sudah selesai menghapus. Coba kita cek dengan menggunakan perintah speed test strip CLI. Ini error, berarti filenya sudah terhapus. Lalu kita lanjut ke langkah 5, update password. Kita masuk ke poin A, kita ketikkan perintah passwd. Surun password ini adalah password bawaan dari Deva SD-nya. Biasanya sih root ya. Coba kita ulangi lagi. Mungkin bagian ini bisa kita skip saja, karena saya tidak tahu password dari defaultnya Deva SD. Lalu kita lanjut ke poin B. Kita ketikkan passwd spasi strip s. Ini apa ya? Saya tidak tahu ini maksudnya apa. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.